Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita sudah masuk di tanggal ketiga dari bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Kita bersyukur atas kemudahan yang Allah berikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita masih di bab tentang man hazzala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab tentang bersenda gurau dengan menyebut Allah, Al-Quran, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa poin pembahasan tentang masalah ini. Berikut juga dalilnya dan penjelasan dari Abdullah bin Umar, dari riwayat Abdullah bin Umar tentang sabab nuzul dari surat At-Taubah ayat 65-66. Baik para jamaah, kita juga sudah membahas bahwa mengolok-olok atau bersenda gurau berkaitan dengan Allah dan juga agamanya itu ada yang sharih, ada yang ghairu sharih atau kinayah. Dan kita juga sudah membahas tentang orang yang mencela ahli agama. Bagaimana hukumnya? Orang yang ngolok-ngolok ahli agama. Kalau yang dia olok-olok itu adalah karena kebaikan agamanya, maka orang ini terjatuh ke dalam kekufuran. Baik. Adapun jika yang diolok-olok itu adalah orangnya, bukan kebaikan agama yang ada pada dirinya, tapi personnya, fulan bin fulannya. Karena mungkin dia punya masalah dengan orang ini, atau dia punya barakallahu fikum, ada kaitan yang terkait dengan hak muamalah misalkan, dia mengolok-olok, sasarannya adalah orangnya, bukan karena kebaikan agama yang ada pada dirinya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka ya hal tersebut tidak menjatuhkan dirinya ke dalam kekufuran. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini masuk kategori dosa besar. Ya, karena mencela seorang muslim, mengolok-olok seorang muslim, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka itu hukumnya dosa besar. Kemudian jika sasarannya itu ahli agama secara umum, tidak menyebutkan fulan bin fulan, jadi semua yang menjalankan agama dengan baik dia olok-olok secara umum, tidak menyebutkan individunya, maka ini pun dihukumi kafir oleh para ulama. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ngolok-ngolok ini bukan perkara mudah, bukan perkara yang enteng. Dia besar urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minim-minimnya tadi dosa besar, dan sangat rawan terjatuh ke dalam kekufuran. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dan para ulama
mereka memperingatkan orang-orang yang suka ngolok-ngolok agama ini atau para pencela agama untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Jika mereka bertaubat dari dosanya, yakni istihza'u biddin, dosa ngolok-ngolok agama, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, taubatnya diterima. Taubatnya diterima dan tidak ada hukum had bagi dirinya. Artinya orangnya tidak dibunuh ya dalam hak syariat Islam. Jadi cukup dia bertaubat kepada Allah taubatan nasuha, yang dengan itu ada harapan besar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama menegaskan, jika yang dicela itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah beliau wafat, maka pendapat yang sahih bahwa taubatnya itu tidak diterima di dunia. Jadi ini ada orang ngolok-ngolok Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Nabi kan sudah wafat. Maka jika dia bertaubat, kewajiban dia tetap bertaubat. Jika dia bertaubat kepada Allah taubatan nasuha, maka di dunia, secara hukum di dunia, taubat dia ini enggak diterima. Taubat dia tidak diterima. Maksudnya apa? Walaupun dia taubat kepada Allah, dia tetap dikenakan hukuman bunuh. Artinya dilenyapkan nyawanya. Itu dalam syariat Islam. Jadi sangat mengerikan juga. Kalau yang dicela itu Rasulullah, maka walaupun dia sudah taubat kepada Allah taubatan nasuha, orang ini tetap dipenggal lehernya. Kenapa demikian? Para ulama menegaskan, karena di dalam diri Nabi itu tergabung dua hal. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergabung dua perkara. Yang pertama, beliau sebagai seorang rasul. Beliau Nabiullah wa Rasulullah. Maka dari sudut pandang ini, para jamaah yang dirahmati Allah, taubatnya tidak bisa diterima. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dari sudut pandang ini, beliau sebagai nabi dan rasul, maka taubatnya bisa diterima. Mengapa demikian? Karena berarti dengan taubat dia kembali ya ke dalam dinul Islam dan tidak dibunuh. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada hal yang kedua pada diri Nabi. Beliau sebagai anak Adam. Beliau sebagai anak Adam. Beliau adalah manusia. Dari sudut pandang ini, maka taubatnya tidak diterima. Tidak diterima di dunia ini. Kenapa? Karena Rasulnya sudah wafat. Rasulnya sudah wafat. Artinya tidak bisa diselesaikan di dunia. Bagaimana menyelesaikannya di dunia sedangkan Rasulnya sudah wafat? Kalau masih hidup mungkin ada negosiasi, ada kelapangan dada untuk memaafkan, kan begitu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, maka jika dia bertaubat tetap dibunuh walaupun statusnya sebagai muslim. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Maka hati-hati dari mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Bisa dipahami ini ya. Jadi kalau yang dicela itu, kalau yang diolok-olok itu Rasulullah, bagaimana hukumnya? Jika orang itu bertaubat taubatan nasuha,
maka hukumnya di dunia taubatnya tidak diterima. Dalam artian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia tetap taubat namun juga tetap dihukumi ya dengan cara dibunuh. Karena tadi ada hak adami pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sebagai manusia, sebagai Rasul Allah yang menyampaikan syariat Allah, maka taubatnya diterima. Taubatnya diterima, dan dengan taubat itu orang kembali ya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang taubat dari kekafiran maka dia kembali muslim. Orang taubat dari kesyirikan maka dia berarti kembali ke jalan tauhid. Orang bertaubat dari kebid'ahan maka dia kembali ke jalan sunnah. Orang taubat dari kemaksiatan maka berarti dia kembali ke jalan ketaatan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk di bab berikutnya. Bab yang ke-49. Menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat ayat yang ke-50. Surat Fussilat ayat yang ke-50. Penggalan ayat dari surat tersebut, dari ayat tersebut menjadi judul bab ini. Bab qauluhu ta'ala wa la in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu. Dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami setelah dia ditimpa kesusahan. Jadi ini di dalam bab ini Allah Subhanahu wa taala sedang ingin menjelaskan kepada kita. Di dalam bab ini muallif rahimahullahu taala berdasarkan ayat ini ingin menjelaskan kepada kita tentang sikap orang-orang kafir ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya mereka mendapatkan kesusahan. Ini supaya menjadi peringatan bagi kita bahwa sikap seorang muslim tentu harus berbeda dengan sikapnya orang-orang kafir, sikapnya orang-orang musyrik. Saat dia mendapatkan kesusahan kemudian Allah hilangkan kesusahannya berganti dengan kenikmatan dan anugerah, bagaimana sikap seorang mukmin? Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kelengkapan dari ayat tersebut ya, silakan dilihat di surat Fussilat ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadza li wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in ruji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna falanunabbi'anna alladhina kafaru bima 'amilu wa lanudhiqannahum min 'adzabin ghalidh." Dan jika kami merasakan kepadanya suatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata. Nah, ini sikapnya orang-orang kafir. Jadi setelah Allah memberikan anugerah yang sebelumnya orang kafir ini mendapatkan kesusahan, maka orang kafir ini mengatakan hadzali, ini adalah hakku. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Dan jika aku dikembalikan kepada Rabbku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan, dan akan kami rasakan kepada mereka azab yang keras. Baik, para jamaah, bab ini sejatinya masih berkaitan dengan bab sebelumnya, beberapa bab sebelumnya tentang orang-orang yang mengingkari nikmat. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha.
mereka mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian mereka mengingkarinya gara-gara mereka tidak bersyukur. Nah, salah satu di antara bentuk kufur nikmat adalah menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu siapapun. Selain Allah itu siapapun. Artinya semua makhluk, maka itu adalah siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, akidah tauhid kita mengajarkan bahwa tidak ada zat yang maha memberikan rezeki, maha menganugerahkan kenikmatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Jadi bab ini sejatinya masih berkaitan dengan beberapa bab sebelumnya yang sudah kita bahas. Dan kalau disimpulkan, ya, di situ ada beberapa bentuk, ya, syirik kecil yang masih kerap kali dilakukan oleh sebagian orang. Ya, yang pertama yang sudah kita bahas, bersumpah dengan nama selain Allah. Bersumpah dengan nama selain Allah. Kemudian taswiyatullah fil masyiah. Taswiyatul makhluk bil khaliq fil masyiah. Menyamakan, mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam kehendak. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dalam mendapatkan kenikmatan. Kita sudah sebutkan beberapa asar, ya, seperti orang mengatakan, ya, kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, saya tidak akan dapat nikmat ini. Dia sejajarkan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah dalam mendapatkan kenikmatan. Nah, juga yang sudah kita pernah bahas, menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicontohkan oleh para ulama, misalkan kalau bukan karena angsa yang ada di rumah, tentu rumah ini akan didatangi oleh para pencuri. Jadi nikmat amannya rumah, tempat tinggal dan juga hartanya itu disandarkan kepada siapa? Kepada angsa. Ya, kalau sekarang security, gitu ya, satpam, polisi atau apapun itu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini bisa masalah, ya, di dalam ketauhidan kita. Minim-minimnya syirik kecil. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama juga menegaskan seorang hamba itu ketika menisbatkan kenikmatan kepada perbuatan dan juga usahanya, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini juga satu bentuk kesyirikan dalam masalah rububiyah. Karena yang kuasa memberikan nikmat, menjadi sumber kenikmatan itu hanya Allah. Bukan usahanya kita, bukan perbuatan kita, bukan karena kita memang punya hak di situ. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada orang misalkan dia menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Dia sandarkan nikmat itu kepada Allah. Akan tetapi dia menyangka bahwa dia itu adalah orang yang berhak untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Sehingga dengan keyakinan dia seperti itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berarti dia ini meyakini bahwa nikmat yang diberikan Allah itu tidak murni merupakan kebaikan Allah, tapi juga ada apa? Ada peran dia di dalamnya. Ya, usahanya, kecerdasannya, karena rajinnya dia, semangatnya dia, misalkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini termasuk kibr. Masalah di dalam tauhid uluhiyahnya.
Kenapa? Karena Allah sudah menegaskan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kita tidak boleh menyandarkan nikmat itu kepada sabab. Contoh sabab apa? Ya, bahasa kita itu ikhtiar kita. Ya, dia sadar nikmat ini dari Allah. Tapi kan saya juga punya peran ini di sini. Punya peran. Saya orang cerdas misal. Ya pantaslah kalau rezeki saya berkelimpahan. Saya sekolah tinggi-tinggi sampai ke Jerman S3 misalkan. Dan ilmu pengetahuan saya bukan kaleng-kaleng. Bisa dibuktikan ijazahnya asli. Begitu ya. Taib para jamaah. Atau apapun itu. Ini kan karena semangat saya. Saya orangnya semangat, tidak pemalas. Dia merasa ada hak dia di situ. Nah ini dalam kalimat la yaqulanna hadzali. Hadzali, ini hakku. Jadi kalau aku dapat nikmat kayak gini, ya pantas lah. Gitu. Ya kalau model saya kepala 5 misalkan. Masih energik begitu ya. Walaupun nikah masih 3 kali masih bisa gitu ya. Ya pantas lah, saya kan hobi olahraga misalkan. Dia merasa punya hak dari ikhtiarnya dia dalam olahraga itu bahwa dia mendapatkan nikmat sehat. Sehingga apa? Dia meyakini bahwa nikmat sehat yang ada pada dirinya itu bukan murni kebaikan Allah. Padahal seharusnya memurnikan kebaikan itu semuanya dari Allah. Itu akidah seorang mukmin. Akidah seorang mukmin. Dan sebetulnya sudah kita bahas yang poin-poin seperti ini. Ini sebagai pengingat kembali. Dan kita sudah pernah membahas tentang hukum menempuh sebab. Hukum yang terkait dengan sebab, bahwa seorang mukmin muwahhid tidak menyandarkan ya, kenikmatan itu kepada sebab. Kenapa? Karena ada kalanya sebab itu tidak bisa berpengaruh, ya kan? Maka dia menyandarkan sesuatu itu kepada pencipta sebab. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, pencipta sebab. Orang semua tahu api itu sebab untuk melenyapkan sesuatu secara cepat. Tapi perhatikan, api yang disangka akan membakar Nabi Ibrahim ternyata tidak membakar. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Berarti kan gimana siapa? Gimana penciptanya? Maka dia tidak bersandar kepada sebab, tapi bersandar kepada pencipta sebab, yaitu Allah Azza wa Jalla. Oh kalau begitu kita tidak usah ikhtiar Ustaz. Gimana Allah saja? Nah, itu juga salah. Menempuh sebab yang dibenarkan di dalam syariat, ya itu disyariatkan. Ikhwan, kalau kita tidak diperintah ikhtiar, ngapain Nabi itu kalau berjihad beliau sampai pakai baju besi? Itu ikhtiar bukan? Ikhtiar. Urusan nanti seperti apa itu kan kuasanya Allah. Nabi tidak mungkin ya berhijrah dari kota Mekah ke Madinah dalam keadaan nyawanya terancam. Tidak mungkin Nabi kalau kita tidak diperintahkan berikhtiar, Nabi tidak akan mencontohkan bagaimana beliau menyusun strategi supaya beliau selamat sampai di kota Madinah. Itu kan dipersiapkan secara matang. Memilih jalan yang tidak biasa dilalui orang-orang Mekah saat mau ke Madinah. Beliau bersembunyi dulu. Tidak lantas, saya ini kan Nabi Allah dan Rasul Allah. Masa Allah biarkan? Melenggang saja begitu kan tidak.
Ada strategi yang disusun oleh Nabi bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang mengantarkan bekal, begitu kan, menyiapkan 2 unta. Masya Allah. Kalau kita tidak diperintahkan menempuh sebab, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak mungkin Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke lautan supaya lautan itu terbelah menjadi jalan yang menyelamatkan. Artinya ikhtiar ini disyariatkan. Ikhtiar disyariatkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Namun bersandar kepada ikhtiar jangan. Bersandarlah kepada pencipta sebab itu, yakni Allahu Azza wa Jalla. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi hukum menyandarkan nikmat kepada selain Allah ada yang boleh. Contohnya kata para ulama, jika menyandarkan kepada sebab yang benar, semata-mata hanya mengabarkan saja dan tidak melupakan bahwa pemberian mutlak itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sandarkan, ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hanya sekedar untuk menginformasikan. Alhamdulillah, disandarkannya ke Allah dulu kan. Ana sehat ini dengan wasilah, misalkan dengan wasilah olahraga ini. Allah menganugerahkan kepada saya nikmat sehat ini dengan wasilah olahraga ini. Alhamdulillah, ya, Allah menganugerahkan kenikmatan ini dengan wasilah ikhtiar ini. Sekedar mengabarkan, ya, namun dia tetap meyakini bahwa Allah yang memberikannya secara mutlak, zahiran wa batinan, dan dia tidak melupakan itu, maka yang seperti ini dibolehkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Namun yang syirik kecil, atau dengan kata lain yang disebut dengan kufur nikmah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, ya, itu adalah orang yang menyandarkan nikmat kepada sebab yang benar, tapi dia melupakan bahwa nikmat tersebut berasal dari Allah. Ini urusan hati kan begitu ya. Ini amalan hati para jamaah. Jadi kalau kita sedang menisbatkan satu kenikmatan kepada satu sebab, perhatikan nih hati ini, bahwa ini sekedar menginformasikan saja. Kita tidak pernah lengah, tidak pernah lalai bahwa sumber nikmat itu hanya dari Allah secara mutlak. Tidak ada jatah bagian kita di situ. Ini sekedar wasilah saja dan sekedar menginformasikan saja, karena manusia itu memang diperintahkan untuk mengambil sebab, untuk berikhtiar. Kan juga datang informasinya kepada kita. Di antara sebab keselamatan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun adalah dengan beliau mengikuti petunjuk Allah, memukulkan tongkatnya ke lautan. Dan begitu. Dan demikian seterusnya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa juga menyandarkan nikmat kepada selain Allah itu kufur besar atau syirik besar. Ketika apa hadirin jamaah yang dirahmati Allah? Ketika dia sandarkan kepada sebab yang benar, kepada ikhtiar yang benar, tapi dengan keyakinan bahwa nikmat itu turun kepada dirinya tanpa takdir Allah. Gak ada sangkut pautnya dengan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu murni kemampuan dirinya atau murni sumbernya dari selain Allah. Nah ini kufur besar. Karena berarti dia sama sekali tidak meyakini perannya Allah. Sebabnya benar. Misalkan dia sehat karena olahraga. Ya. Dia dapat rezeki karena dia misalkan punya atasan yang dermawan. Karena kerjanya yang profesional. Tapi dia meyakini ini nggak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Maka ya berhati-hati dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Ya seperti sebagian orang misalkan rezeki itu ya gimana kita.
Kan gitu. Ini kalimat ini berbahaya para jamaah. Gimana kita? Gimana kita ini maksudnya gimana? Ya kan? Kalau dia sama sekali melupakan Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Gimana kita saja? Mau rezeki banyak, mau rezeki sedikit. Tinggal cerdas-cerdasan kita saja. Nah ini hati-hati. Ikhwan, ada nggak orang kerjanya tidak keras, tapi rezekinya berlimpah? Ada? Ada tidak ikhwan? Ada. Dia kerja memang halal, thayyib, tapi tidak ngoyo. Ternyata rezekinya berlimpah. Ada orang seminggu itu sampai 4 hari lembur. Ya rezekinya gitu-gitu saja. Malah hutang semakin banyak. Semakin kerja keras, semakin numpuk hutang. Ada yang begitu? Ada. Lihat orang-orang tua kita dulu. Bandingkan dengan orang-orang sekarang. Rumah orang-orang dulu para jemaah rata-rata gede punya halaman. Rumah-rumah zaman sekarang kopel-kopel gitu, kecil-kecil. Kadang parkiran mobil aja nggak punya. Orang-orang di kampung para jemaah, orang-orang tua dulu itu 10 mobil masih bisa masuk. Halamannya luas, belakang, depan, kanan, kiri. Punya sawah, punya ladang. Tiba-tiba kesabet jalan tol. Langsung dicairkan sekian miliar. Orangnya petani saja. Kerjanya nyantai. Lihat, kalau Allah sudah menganugerahkan rezeki itu, maka Allah melapangkan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berhati-hati kita dalam masalah ini. Salah-salah kita dalam masalah ini, ya minim-minimnya tadi, kita terjatuh ke dalam syirik kecil. Lebih dahsyat dari itu, kita bisa terjatuh ke dalam syirik besar. Ketika orang sama sekali tidak mengakui, meyakini peran Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan kenikmatan. Padahal wa ma bikum min ni'mah faminallah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi seorang muslim itu harus menyandarkan nikmat kepada Allah, bukan kepada ikhtiar, bukan kepada sebab yang dia jalankan. Karena tadi pencipta sebab itu adalah Allah. Maka sudah seharusnya kita menyandarkan kepada pencipta sebabnya, bukan kepada sebabnya. Kemudian juga sebab itu ada kalanya tidak memiliki pengaruh. Ya kan? Ya sebagaimana api tidak jadi membakar Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Berarti kan itu kuasanya Allah menjadikan sebab itu berpengaruh atau tidak. Kemudian yang ketiga, terkadang sebab itu memiliki penghalang. Ada orang misalkan secara ikhtiar di dalam menempuh sebab, dia Masya Allah sudah maksimal. Namun ternyata ada penghalang-penghalang dari sisi yang lain. Ya misalkan barakallahu fikum, dia suka makan-makan yang haram, minum-minum yang haram, sering dikenyangkan oleh segala sesuatu yang haram, maka para jamaah itu kan menjadi penghalang. Atau dia senang berbuat dosa sehingga menjadi penghalang turunnya rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, padahal dia sudah mati-matian ikhtiar. Nah, dari sebab-sebab itu, dari alasan-alasan tadi, maka seorang mukmin muwahhid tidak pernah menyandarkan nikmat itu kepada sebab. Dia sandarkan nikmat itu secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'mah fa minallah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan bahas ayat ini. Yang tadi wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra masathu la yaqulanna hadza li. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasannya orang-orang kafir dan orang yang masih dirudung keraguan, jika dia itu diberi nikmat
Nikmat apapun, kesehatan, nikmat harta, ya, setelah sebelumnya dia miskin misalkan, setelah sebelumnya dia itu sakit, maka orang-orang kafir ini tidak akan mau mensyukuri nikmat Allah tersebut. Bahkan dia menganggap bahwa yang demikian itu merupakan haknya. Hadzali. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan Allah. Tidak ada sangkut pautnya dengan peranan Allah, ketetapan dan takdir Allah. Ini murni karena usahaku. Ini murni karena memang aku berhak untuk ini. Ini kufur besar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mereka tidak mau mensyukuri nikmat itu. Kemudian Allah juga menjelaskan di dalam ayat ini bahwa latar belakang munculnya sikap tersebut adalah disebabkan mereka tidak punya iman atau ragu terhadap adanya hari kiamat. Bahwa segala sesuatu itu akan kembali berpulang kepada Allah. Segala sesuatu akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini para jamaah yang dirahmati Allah, iman kepada Allah itu sejatinya tidak akan bermanfaat kalau kita tidak beriman kepada yaumul akhir. Makanya kan sering disandingkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang iman kepada Allah dan yaumul akhir. Rukun iman itu para jamaah, satu saja tidak ada, yang 5 ada, maka yang 5 itu dianggap tidak ada. Ada orang beriman kepada Allah, tapi rukun iman yang lain tidak dia imani. Ya berarti tidak benar imannya kepada Allah. Ada orang 5 rukun iman dia imani, 1 dia ingkari. Tidak iman kepada hari akhir. Maka yang 5 ini hapus. Beda dengan rukun Islam. Rukun Islam hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Orang tidak berpuasa misalkan di bulan Ramadan. Dia yakin kewajiban puasa di bulan Ramadan, tapi hawa nafsu yang mengalahkan dirinya. Yang lain ada nih, sholat, 2 kalimat syahadat ada, zakatnya ada. Puasa ini dia tinggalkan. Apakah hilang Islamnya? Apakah hilang syahadat, 2 kalimat syahadat? Tidak. Dia tidak dikafirkan, tidak murtad dari Islam. Kecuali kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, beda dengan rukun iman. Rukun iman itu 1 hilang, ya. 1 tidak ada, maka yang lain tidak ada. Nah, inilah para jamaah yang dirahmati Allah, latar belakang munculnya sikap mereka itu yang mengingkari nikmat Allah. Justru menyandarkan nikmat itu kepada ikhtiarnya sendiri. Dia merasa berhak. Sebabnya adalah mereka tidak punya iman kepada kehidupan akhirat. Bahkan mereka menganggap bahwa keberadaan mereka yang mendapatkan kebaikan setelah sebelumnya mereka mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Mereka menyangka bahwa itu adalah barometer keadaan mereka nanti setelah alam dunia ini. Dan ini anggapan yang batil. Sehingga nilai manusia diukur dunianya kayak apa. Kalau orangnya sehat, berkelimpahan, kaya raya, oh ya begitu juga nanti nasibnya di akhirat. Betul tidak yang kayak gitu? Ini anggapan yang batil. Para jamaah, kalau pangkat jabatan kekuasaan itu menjadi penentu nasib kita di akhirat, tentu Fir'aun itu orang yang paling tinggi derajatnya di surga. Ya kan? Kalau seandainya harta kekayaan itu menjadi barometer nasib seseorang di akhirat nanti, tentu Qarun yang akan menjadi orang yang paling mulia di kehidupan akhirat. Buktinya kan tidak seperti itu. Nilai kita itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala di sini mengancam akan mengabarkan serta menghitung seluruh amalan mereka pada hari kiamat, dan semua itu akan berakibat kepada balasan. Wala nudhiqannahum min adzabin ghalid. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sekadar dengan amal perbuatan. Apa yang ditanam di dunia itu pula yang akan dituai di kehidupan akhirat.
Yang ditanam kebaikan, maka insya Allah kebaikannya akan didapatkan di akhirat. Kalau yang ditanam adalah keburukan, maka keburukan pula yang akan didapatkan di kehidupan akhirat. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Baik para hadirin, nanti berikutnya kita akan membahas satu hadis panjang yang diterima dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang kisah 3 orang, yakni orang yang menderita lepra, orang yang botak, dan orang yang buta. Al-aqra, al-a'ma, kemudian al-abras. Al-aqra apa? Al-aqra orang yang tidak berambut, botak, ya. Tapi bukan botak orang digundul botak gitu. Ini botak penyakit. Tahu botak penyakit, Pak? Ya, tidak tumbuh rambutnya. Lontos kata orang. Baik, para jamaah. Nah, ada al-a'ma. Al-a'ma penderita buta, orang buta. Kemudian ada al-aqra, al-a'ma, al-abras. Al-abras penderita lepra. Ya, lepra ini penyakit yang mengerikan, ya. Jadi kalau luka, maka yang luka ini kemudian akan hilang berjatuhan, ya. Jadi kalau ada di sini misalkan, na'udzubillah, di sini lukanya, kemudian menggerogoti sampai hilang begitu. Nah, itu lepra. Mirip dengan apa yang begitu tuh, Pak? Ya, kayak diabetes begitu ya. Bisa menghilangkan anggota badan, bahkan bisa diamputasi. Baik, ini penyakit yang berbahaya. Nah, nanti ada kisah 3 orang ini, al-aqra, al-a'ma, dan al-abras. Ya, di mana 3-tiganya kemudian mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa kenikmatan. Yang botak akhirnya berambut indah, yang buta akhirnya melek, kemudian yang berpenyakit belang, ya, berpenyakit lepra akhirnya memiliki kulit yang begitu indah. Nah, itu setelah mereka dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, mereka kemudian dikasih anugerah yang menyenangkan. Bagaimana mereka menyikapi, 3 orang ini menyikapi nikmat Allah tersebut? Nah, ini yang nanti akan dikisahkan, ya, di dalam hadis yang panjang ini. Insyaallah taala di kesempatan berikutnya akan kita bahas. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.